Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Prabu, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan lagi kembali ke satu lokasi yang namanya Baltik. Nah, di video sebelumnya saya sudah ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Tallinn di negara Estonia. Dan kali ini saya ajak lagi kalian jalan-jalan di negara tetangganya, namanya Latvia. Tepatnya di kota Riga. Kira-kira bagaimana keseruannya jalan-jalan di kota Riga? Kalian pasti penasaran. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share. Dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video-video perjalanan berikutnya. Sekarang kita menuju kota Riga. Sawadee-kap, sabai-di maiครับ كيف حالكم؟ بعرف إنش بسل Salam alaikum. Nejesan. Gámar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba, nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Riga. Sebelum kita jalan-jalan di kota Riga, mari saya ajak kalian untuk melihat peta wilayah dari kota Riga dan juga negara Latvia. Terlihat di peta, negara Latvia berbatasan dengan negara Estonia di sisi utara, dengan negara Lituania di sisi selatan, sedangkan negara Rusia di sisi timur, dan negara Belarusia di sisi tenggara, sedangkan Laut Baltik di sisi barat. Sementara itu, kota Riga sendiri berada di Teluk Riga di muara sungai Daugava. Untuk populasi, kota Riga saat ini populasinya sebesar 627.487 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan negara Latvia saat ini sebesar 1.920.000 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan luas kota Riga adalah 307,17 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Latvia adalah 64.589 km persegi. Nah, demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Latvia dan kota Riga. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang negara Latvia dan kota Riga. Negara Latvia secara resmi dikenal dengan nama Republik Latvia yang berada di kawasan Baltik di Eropa Utara. Berdasarkan catatan sejarah, negara Latvia pernah dikuasai selama berabad-abad oleh beberapa negara seperti Swedia, Polandia, dan Rusia. Republik Latvia didirikan pada tanggal 18 November 1918. Ketika itu Latvia berhasil memisahkan diri dari Kekaisaran Rusia dan menyatakan kemerdekaannya setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Namun kemerdekaan de facto negara ini terputus pada awal Perang Dunia Kedua, dimulai dengan penggabungan paksa Latvia ke dalam wilayah negara Uni Soviet, kemudian diikuti dengan invasi militer oleh Nazi Jerman pada tahun 1941. Dan setelah itu terjadi pendudukan kembali oleh Uni Soviet pada tahun 1944 dengan dibentuknya Latvian SSR atau yang biasa dikenal dengan Latvian Soviet Socialist Republic, semacam wilayah boneka Uni Soviet selama 45 tahun. Hingga akhirnya parlemen pertama Latvia SSR yang dipilih secara bebas dan berhasil mengesahkan deklarasi pembaruan kemerdekaan Republik Latvia pada tanggal 4 Mei 1990. Kemudian memulihkan kembali nama resmi negara Latvia menjadi Republik Latvia. Tepatnya di tanggal 21 Agustus 1991, kemerdekaan penuh Republik Latvia dipulihkan. Saat ini teman-teman, negara Latvia tergabung dalam Uni Eropa, NATO, PBB, dan juga menjadi salah satu anggota negara Eurozone yang menggunakan mata uang tunggal Eropa yaitu Euro sejak tahun 2014. Dan sekarang teman-teman, saya coba jelaskan kalian tentang sejarah singkat dari kota Riga. Kota Riga berdiri pada tahun 1201 dan merupakan kota yang sangat penting karena memiliki pelabuhan perdagangan yang sangat aktif sejak abad pertengahan. Selain itu, kota ini juga menjadi kota dengan perindustrian yang sangat maju karena pelabuhannya menjadi tempat penting bagi lalu lintas barang antar negara-negara Baltik dan Eropa. Dan kota Riga sendiri merupakan salah satu kota dari anggota Liga Hanseatic, yaitu sebuah aliansi ekonomi kota-kota perdagangan dan serikat pedagang, mulai dari Laut Baltik hingga ke Laut Utara dan daratan sekitarnya. Liga ini awalnya dimulai dari beberapa kota di Jerman bagian utara di akhir tahun 1100-an dan runtuh di akhir abad ke-17. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya saya ajak kalian jalan-jalan di kota Riga.
Untuk diketahui, semua objek utama yang ada di kota Riga ada di kawasan yang disebut dengan Vek Riga. Dan untuk mengunjungi semua objeknya, kita lakukan dengan jalan kaki atau walking tour. Vek Riga di dalam bahasa Latvia artinya Old Riga atau kota tua Riga. Lokasi ini menjadi pusat sejarah kota Riga yang posisinya itu ada di sisi timur Sungai Daugava. Untuk diketahui teman-teman, kota Riga ini bagaikan negeri ajaib Art Nouveau, di mana di dalamnya terdapat sekitar 800 bangunan atau hampir sepertiga dari bangunan yang ada di kota ini bergaya Art Nouveau dan berasal dari tahun-tahun awal di abad ke-20. Boleh dikatakan koleksi bangunan bergaya Art Nouveau terbesar di dunia ada di kota Riga. Kalian bisa dengan mudah mengenalinya dari gaya arsitektur yang ada pada pintu dan jendelanya yang melengkung, relief bunga yang indah, patung wanita, dan gargoy, yaitu ukiran patung aneh berbentuk ikon jahat yang dirancang untuk mengalirkan air dari atap agar menjauhi sisi bangunan. Kenapa Art Nouveau sangat berkembang di kota Riga? Jawabannya adalah karena kota Riga mengalami ledakan finansial pada masa itu hingga membutuhkan banyak rumah-rumah yang modis bagi kaum borjuis yang sedang tumbuh pesat pada masa itu. Sejak tahun 1980, jalanan-jalanan di Vek Riga ditutup untuk lalu lintas. Hanya penduduk setempat dan kendaraan lokal yang diperbolehkan melintasinya dengan izin khusus. Vek Riga masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997 sebagai pusat sejarah Riga. Lokasi pertama yang saya coba ajak kalian jalan-jalan adalah namanya Riga Town Hall Square. Nah, di kawasan ini terdapat dua bangunan, yaitu pertama adalah Riga City Council atau Balai Kota Riga, dan satu lagi The House of Black Hats, serta ada sebuah patung di alun-alun namanya Patung Roland. Untuk diketahui, semasa Perang Dunia Kedua, kawasan ini hancur total akibat perang. Dan bangunan-bangunan yang terlihat saat ini rata-rata baru berusia 20 tahunan. Dan sekarang saya ajak kalian jalan-jalan melihat gedung Balai Kota Riga. Bangunan Balai Kota Riga ini baru selesai dibangun kembali tahun 2003. Bangunan ini merupakan kantor bagi Dewan Kota Riga yang terdiri dari 60 anggota dewan yang dipilih setiap 4 tahun sekali, terdiri berdasarkan fraksi partai. Nah, kalian bisa foto-foto sebentar sebelum menuju ke objek berikutnya. Kemudian jika kita melangkah ke seberangnya, ini adalah bangunan yang dinamakan The House of the Black Hats. Kenapa namanya begitu unik dan kira-kira apa fungsi dari bangunan ini? Bangunan ini pertama kali didirikan sekitar tahun 1300-an. Awalnya merupakan bangunan untuk sebuah asosiasi para pedagang dan pemilik kapal berstatus bujang atau tidak menikah. Bangunan berbatap merah cerah ini adalah pusat bisnis dan perdagangan di Riga selama tahun-tahun masa Hanseatic. Gedung Black Hats ini dikenal masyarakat luas di kota Riga sebagai tempat menyelenggarakan pesta dan perayaan bagi para bujangan. Kemudian bangunan ini dimodifikasi pada abad ke-16 dan 19 sebelum hancur saat serangan bom Jerman pada tahun 1941. Bangunan yang ada saat ini adalah bangunan baru yang baru selesai dibangun pada tahun 1999. Nama The Black Hat diambil dari nama santo pelindung organisasi ini, yaitu Santo Maurice. Beliau dahulunya adalah seorang komandan Romawi Kristen Afrika yang berkulit hitam yang meninggal sebagai martir setelah menolak membunuh sesama Kristen. Kepala dari Santo Maurice ini digambarkan pada lambang organisasi ini sehingga dinamakanlah The Black Hat. Hari ini House of the Black Hats menjadi sebuah museum. Di lantai atas terdapat grand ballroom-nya, di mana tempat ini sering digunakan untuk event-event besar seperti upacara penyambutan raja dan ratu, presiden, dan juga banyak acara budaya seperti bola, konser musik klasik, teater, opera, dengan banyak bintang tamu terkenal di dunia. Untuk diketahui teman-teman, di samping kiri dari bangunan ini ada marka yang dahulunya ada pohon ek yang tinggi yang digunakan sebagai pohon Natal pada masa itu. Hingga saat ini setiap Natal tiba akan dipasangkan pohon Natal di marka tersebut. Nah teman-teman, jika kalian melayangkan pandangan kalian ke tengah alun-alun, kalian bisa melihat sebuah patung namanya Patung Roland. Dari Riga Town Hall Square, kurang lebih 100 meter saja, saya ajak kalian ke objek berikutnya, namanya St. Peter's Church. St. Peter's Church yaitu sebuah bangunan gereja yang dibangun pertama kali pada tahun 1209 dan pernah mengalami dua fase pembangunan kembali, yaitu di abad ke-15 dan ke-17, yang menghasilkan dua gaya arsitektural berbeda, yaitu gaya Romanik dan Barok.
Di tahun 1660, menara gereja ini sempat roboh, lalu dibangun kembali di tahun 1690, namun roboh lagi karena sambaran petir di tahun 1721. Kemudian dibangun lagi dan kemudian roboh kembali semasa Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya dibangun lagi di tahun 1960 dengan ketinggian mencapai 123 meter. Saat ini St. Peter's Church adalah gereja yang masih aktif digunakan untuk ibadah agama Kristen Lutheran. Jalan-jalan lagi, kali ini saya ajak kalian pergi ke Riga Cathedral yang merupakan gereja terbesar dari abad pertengahan di negara-negara Baltik yang dibangun di tahun 1211. Dahulunya Riga Cathedral merupakan gereja Katolik dengan nama Katedral St. Mary. Namun saat ini adalah katedral Lutheran. Di dalamnya terdapat juga tempat kursi kedudukan dari Uskup Agung Riga. Katedral ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Latvia dan sering muncul sebagai objek lukisan, foto, dan tayangan televisi. Katedral ini juga dikenal dengan nama Dom Katedral, di mana kata dom berasal dari bahasa Jerman dom yang artinya katedral. Pada abad ke-16, organ pipa yang ada di dalam gereja ini merupakan yang terbesar di dunia. Namun sayang, sekarang sudah rusak karena peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 1547. Saat ini organ pipa yang ada berasal dari tahun 1882, 1883 yang memiliki 6.718 pipa. Kemudian kita lanjut lagi ke Three Brothers. Nah, ini adalah kompleks bangunan yang terdiri dari 3 rumah tertua di kota Riga. Ketiga rumah ini terletak di Mazapil Street dengan nomor rumah 17, 19, dan 21. Rumah nomor 17 adalah yang tertua berasal dari abad ke-15. Bagian luar bangunannya dicirikan dengan atap pelana berundak gagak dan lengkungan runcing di ambang pintunya merupakan gaya khas gotik dan terdapat beberapa detail Renaissance awal. Mulanya bangunan ini terdiri dari satu ruangan besar dan loteng yang digunakan untuk penyimpanan. Rumah nomor 19 dengan warna kuning memiliki eksterior yang berasal dari tahun 1646 dengan portal batu yang ditambahkan pada tahun 1746. Gaya bangunannya menunjukkan adanya pengaruh dari gaya Mannerisme Belanda atau Dutch Manneris. Rumah terakhir di nomor 21 bercat hijau adalah sebuah bangunan bergaya barok yang agak sempit berasal dari akhir abad ke-17 dengan atap pelana melengkung. Saat ini teman-teman, rumah-rumah Three Brothers berfungsi sebagai tempat State Inspection for Heritage Protection and the Latvian Museum of Architecture atau inspeksi negara untuk perlindungan warisan dan museum arsitektur Latvia. Pada tanggal 1 April 2020, Komisi Eropa menganugerahi rumah-rumah Three Brothers ini dengan gelar The European Heritage Label. Wah, keren banget. Kalau ada yang tanya, oleh-oleh apa sih yang khas dari negara Latvia? Jawabannya adalah ini, Black Balsam. Ini adalah minuman keras atau liquor yang rasanya pahit sekali, namun ada unsur manisnya yang unik, di mana proses pembuatannya diramu di dalam gentong dari kayu ek. Mari saya ajak kalian mampir di salah satu toko untuk belanja oleh-oleh khas Latvia ini. Diperkirakan sekitar 2 juta botol diproduksi setiap tahun dan diekspor ke 30 negara. Minuman ini diformulasikan pada tahun 1752 oleh seorang apotekar bernama Abraham Kunze sebagai sejenis minuman tonik restoratif. Terbuat dari sekitar 24 jenis buah beri, akar-akaran, herbal, bunga ada di setiap botol keramik Black Balsam ini. Kebanyakan minuman ini dicampurkan pada koktail atau sebagai bahan campuran dengan vodka, schnapps atau aquavit. Dan orang-orang juga mencampurkan Black Balsam ini ke dalam minuman seperti kopi, teh, minuman ringan dingin, bahkan menggunakannya sebagai topping untuk ice cream. So teman-teman, mumpung lagi di kota Riga, Latvia, kalian mesti membelinya. Setelah puas berbelanja Riga Black Balsam, nah sekarang saya coba ajak kalian pergi ke sebuah bangunan yang sangat unik, boleh dikatakan sebagai simbol tidak resmi dari kota Riga. Rumah ini dibangun di tahun 1909 dengan kedua menara kembarnya bergaya abad pertengahan. Yang uniknya ada 2 ekor kucing yang bertengger di masing-masing menara. Terlihat sentuhan gaya Art Nouveau pada gapura pintu masuk utama gedung ini. Bangunan ini hanya berjarak sekitar 120 meter dari gedung Persekutuan Besar Riga, yaitu gedung untuk organisasi para pedagang di kota Riga.
Ada dua versi kisah yang menarik yang berhubungan dengan cat house ini. Kisah pertama, dikatakan bahwa pemilik rumah cat house ini ditolak keanggotaannya dalam organisasi dari Persekutuan Besar Riga ini. Dan kisah kedua dikatakan bahwa pemilik rumah cat house ini tidak mendapatkan izin membangun rumah ini oleh Dewan Kota Riga. Oleh sebab itu, karena marah, sang pemilik rumah menempatkan patung 2 ekor kucing yang bentuk badannya melengkung seperti marah dan siap menerkam. Awalnya kedua ekor kucing ini dipasangkan dengan posisi terbalik, dengan pantat kucingnya menghadap ke gedung Persekutuan Besar Riga atau Dewan Kota Riga. Tidak dikisahkan lebih jauh apakah permintaan dari pemilik rumah tersebut akhirnya dikabulkan atau tidak. Namun yang pasti hari ini posisi kedua patung kucing ini, satu menghadap ke kiri dan satunya lagi menghadap ke kanan, tanpa ada maksud apapun lagi. Lanjut lagi dari cat house, kurang lebih 400 meter, kita jalan kaki lagi. Nah, sekarang saya ajak kalian ke kawasan yang modern, yang luas, dengan pepohonannya yang rindang dan juga ada sungainya yang mengalir. Namanya Freedom Square. Freedom Square ini adalah sebuah monumen untuk mengenang para tentara Latvia yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Soviet selama Perang Kemerdekaan Latvia di tahun 1918 hingga 1920. Monumen ini tingginya 42 meter, diresmikan pada tahun 1935 dan terbuat dari granit merah dan tavertin, salah satu jenis batu kapur. Dan di puncaknya terdapat patung Liberty yang mengangkat 3 bintang berlapis emas yang melambangkan 3 distrik konstitusional Latvia, yaitu Vidzeme, Latgale, dan Korlen. Monumen ini juga merupakan simbol dari kebebasan, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Latvia. Satu lagi objek berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah Latvian National Opera and Ballet. Nah, kurang lebih lokasi ini sekitar 300 meter dari Freedom Square. Bangunan ini pertama kali dibangun antara tahun 1860 hingga tahun 1863 dengan nama Riga State Theater atau Teater Kota Riga dengan kapasitas 2.000 penonton. Namun pada tanggal 14 Juni 1882, teater awal ini terbakar dengan hanya menyisakan dinding luar gedung saja. Kemudian direnovasi kembali pada tahun 1882 hingga 1887 dan hancur kembali di tahun 1919. Dan terakhir dibangun lagi di tahun 1922 dan dibuka untuk umum di tahun 1923. Saat ini Latvian National Opera and Ballet adalah tempat diselenggarakannya pertunjukan opera dan balet, di mana di dalam 1 tahun biasanya diadakan sekitar 200 pertunjukan. Dan tiba saatnya acara bebas. Kalian bisa jalan-jalan kembali masuk ke kawasan kota tua Riga untuk berbelanja, mencoba makanan setempat, atau jalan-jalan di Baste Canal Park yang berada di lokasi yang sama dengan Freedom Monument dan Latvian National Opera and Ballet. Salah satu atraksi yang menarik adalah kalian bisa mencoba naik perahu kecil dengan membayar sekitar 10 euro, berkeliling di sungai yang ada di taman hingga masuk ke muara sungai Daugava selama 45 menit. Nah, ini acara yang pasti seru sekali. Demikian teman-teman, jalan-jalan kita di kota Riga. Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Latvia, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh di form aplikasi di website salah satu anggota negara visa Schengen, dan prosesnya kurang lebih sekitar 10 hingga 14 hari kerja. Kedua, kita bicara cuaca. Latvia terletak di bagian utara zona iklim sedang dan di zona transisi antara iklim laut dan iklim benua. Negara ini memiliki 4 musim: musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata berkisar dari 16 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Bulan Juli hingga bulan Agustus adalah bulan yang paling hangat, di mana suhu berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Namun, di malam harinya bisa berkisar 14 derajat Celcius. Di musim dingin, suhu berkisar minus 3,5 derajat Celcius hingga minus 7,6 derajat Celcius, di mana puncaknya di akhir Januari hingga di awal Februari. Salju biasanya turun di pertengahan bulan Desember hingga akhir bulan Maret.
Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di bulan akhir April sampai pertengahan Oktober. Dan bulan terbaik antara bulan Juli hingga bulan Agustus, di mana udaranya sangat nyaman, namun periode ini adalah periode high season. Ketiga, kita bicara keamanan. Kota Riga atau negara Latvia adalah tempat yang aman dan nyaman. Banyak sekali turis-turis yang datang ke tempat ini. So, kalian tidak perlu ragu-ragu lagi datang ke kota Riga atau ke negara Latvia. Dan yang keempat, lokasi untuk bermalam. Rekomendasi saya, kalian harus cari hotel yang tidak terlalu jauh dari Freedom Monument, sehingga di waktu bebas, kalian bisa dengan mudah mengunjungi kawasan kota tua Riga. Dan terakhir kita bicara mata uang. Negara Latvia memberlakukan mata uang euro. Hari ini 1 euro sekitar 17.646 rupiah. Dan untuk rate persisnya, kalian harus double check menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, jalan-jalan seru kita di kota Riga. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.